warahmatullahi wabarakatuh. Apel pendarahan piagam penghargaan prestasi kedisiplinan peserta didik SMA Negeri 3 Bekasi tahun pelajaran 2020-2021. Hari Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021 segera dimulai. Kedisiplinan peserta didik SMA Negeri 3 Bekasi tahun pelajaran 2020-2021. Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Penghargaan prestasi kedisiplinan peserta didik semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi siswa sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 3 Kota Bekasi perlu diberikan penghargaan kepada peserta didik SMA Negeri 3 Kota Bekasi yang telah berhasil atas prestasi kedisiplinan pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Memutuskan, menetapkan, pertama, memberikan penghargaan kepada peserta didik SMA Negeri 3 Kota Bekasi atas prestasi kedisiplinan sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, kepada peserta didik tersebut sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini diberikan hadiah berupa piagam penghargaan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mestinya. Ditetapkan di Bekasi tanggal 18 Februari 2021. Kepala Sekolah Reni Yosefa SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jelas ya karena kita menggunakan masker.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk selalu bisa beraktivitas di Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita selalu bersyukur. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Kota Bekasi yang hadir pada hari ini. Yang Ibu banggakan, yang Ibu cintai seluruh siswa SMA 3, baik yang hadir pada hari ini di sekolah maupun yang saat ini tengah menyaksikan secara live dari rumah masing-masing. Seluruh peserta upacara, hari ini tanggal 22 Februari, hampir 1 tahun kita merasakan dampak pandemi, tidak hanya di negeri kita, juga sedunia. Waktu 1 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang untuk menempa kita. Dengan kondisi seperti ini, kita selalu siap, kita tetap bisa beraktivitas, dan tidak menjadi kendala buat kita untuk terus maju, untuk terus berjalan, dan untuk terus berprestasi. Jika 3 bulan pertama dulu adalah suatu kondisi kelabilan kita dan ketidaksiapan kita menghadapi kondisi ini, tetapi dengan hampir 1 tahun ini, itu tidak menjadi hal baru lagi buat kita, sehingga kepada seluruh siswa, baik yang hadir hari ini maupun di rumah, tidak ada jadi kendala, tidak ada lagi menjadi alasan pandemi ini membuat kalian terlalu excuse dengan segala ketidakdisiplinan. Maka pada hari ini perlu sekolah menegaskan tata tertib dan kedisiplinan sekolah tetap berjalan seperti biasa. Tidak lagi menjadi alasan pandemi memberi keringanan dan kemudahan. Kita harus struggle, harus bisa siap menghadapi apapun tantangan, dan jangan mencari alasan demi menutupi kelemahan kita. Maka pada hari ini adalah sebuah wujud penghargaan kepada siswa yang selama belajar di rumah mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa kegiatan belajar mengajar di masa pandemi tetap berjalan sesuai dengan disiplin dari sekolah kita. Ada 27 siswa, setiap kelas perwakilan menunjukkan itu, dan ini akan memberikan motivasi kepada yang lainnya bahwa sekolah sangat mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada siswanya yang punya kesadaran tinggi bahwa belajar tetap seperti biasa, kedisiplinan tetap nomor 1, dan prestasi tetap menjadi target kalian. 27 siswa yang tadi sudah disebutkan nama-namanya adalah penggebrak, pendobrak sebuah kegiatan yang menurut yang lainnya adalah sebuah kegiatan yang santai, mungkin, semoga tidak. Tapi bagi teman-teman kalian yang ada di sini, sudah merasakan bahwa pandemi tidak menjadi kendala buat mereka untuk tetap beraktivitas, tetap berdisiplin. Tentu penilaian dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran, oleh wali kelas, oleh tim BK, juga oleh kesiswaan, dan kalianlah yang terpilih. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk yang lainnya. Setiap semester akan kita berikan penghargaan kepada siswa-siswa yang menunjukkan rasa tanggung jawab besar dan menunjukkan kedisiplinan di dalam pelaksanaan PJJ pembelajaran jarak jauh. Walaupun Bapak Ibu guru tidak bisa menyaksikan kalian belajar di rumah, tapi dari keaktifan kalian di dalam tatap muka, kehadiran, tugas-tugas, setiap ulangan ikut, dan kedisiplinan kalian, itulah yang membuat kalian hadir di sini, mendapatkan prestasi sertifikat. Sertifikat itu
adalah poin kalian nanti untuk penilaian portofolio pada saat kelulusan. Jadi anak-anak ibu yang kelas 10, yang kelas 11, perlu kalian ketahui, prestasi kalian di luar akademik, yang diwujudkan dalam penghargaan, sertifikat, piala, dan sebagainya, itu adalah nilai plus buat kalian untuk kelulusan dan untuk masuk ke perguruan tinggi. Maka banyak-banyaklah mengukir prestasi, karena itulah modal kalian nanti untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selamat kepada anak-anak ibu semua, pertahankan prestasi ini, jadikan kalian menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Jangan sampai setelah diberi penghargaan, namanya sudah muncul, dibacakan dan diketahui oleh seluruh warga sekolah, tiba-tiba menunjukkan perubahan. Jangan sampai terjadi. Jadilah kalian contoh buat teman-teman yang lain dan bisa memotivasi teman-teman lain untuk tetap berprestasi. Berikutnya, untuk seluruh siswa 10, 11, dan 12, kalian sudah selesai PHB 1. PHB 1 setelah itu akan ada PHB 2, akan ada PHB 3, baru setelah itu ulangan kenaikan kelas. Sebelum PHB 2 dilakukan, perkiraan akhir Maret, kalian diberi ketentuan oleh sekolah bahwa semua nilai-nilai harus tuntas sebelum PHB 2 dilakukan. Maka proses dari awal semester sampai PHB 1 kemarin yang sudah selesai, maka nilai-nilai baik itu tugas harian maupun PHB harus sudah tuntas tanggal 5 Maret besok. Nilai kalian itu semua itu akan diinput ke sekolah. Kalau itu sudah diinput, nilai tidak bisa diubah kembali. Maka sebelum tanggal 5 Maret, bagi anak-anak ibu yang nilainya belum tuntas, segera menyelesaikan, hubungi guru mata pelajaran masing-masing. Jangan merasa aman dan jangan menunggu guru untuk memanggil, tapi kalianlah yang harus berinisiatif. Itu satu. Untuk seluruh anak-anak ibu, siap kembali belajar menghadapi nanti PHB 2. Untuk anak-anak ibu kelas 12, tanggal 29 Maret besok, ya tinggal beberapa, ya 1 bulanan, berapa hari lagi, kalian sudah ujian sekolah sampai tanggal 7 April. Ya. Maka sebelum tanggal 29 Maret itu, kelas 12 masih berproses KBM seperti biasa, mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian sekolah. Ujian sekolah penentu kelulusan. Kalau kalian tidak ikut salah satu unsur dari ujian sekolah, maka kalian tidak memenuhi kriteria untuk lulus. Nilai raport harus lengkap dari semester 1 sampai semester 6. Jangan merasa nilai semester 6 tidak digunakan, tidak terpakai, tidak. Nilai raport kelas 12 semester 1 sampai semester 6 diperhitungkan. Ujian ada portofolio, ada penugasan, dan ada ujian tulis. Ketiga-tiganya harus kalian lakukan. Bagaimana teknisnya? Nanti akan disampaikan secara detail oleh guru mata pelajaran masing-masing. Itu untuk kelas 12. Kemudian saat ini kelas 12 sedang melaksanakan proses pendaftaran SNMPTN yang nama-namanya udah masuk ke dalam 40% siswa yang eligible. Selamat memilih perguruan tinggi yang betul-betul kalian yakini bahwa itu adalah akan kalian ambil. Jangan punya pikiran, saya mendaftar, kalau saya diterima nanti saya nggak ambil. Jangan. Karena peluang kalian cuma satu itu. Nggak mungkin bisa lagi ke peluang yang lain. Maka pinter dan jeli di dalam memilih perguruan tinggi, lakukan strategis yang bagus, konsultasi dengan semua pihak,
yakinkan bahwa kalian punya peluang yang besar jika memilih ini, dan jika saya lulus di sini, yakinkan diri bahwa saya akan kuliah di situ. Jangan sekedar milih supaya lulus, cadangan saja nggak bisa lagi seperti itu, karena sistemnya yang sudah tidak bisa. Itu untuk anak-anak itu kelas 12. Kemudian kelas 12 setelah itu kalian siap menghadapi ujian tulis UTBK ya, yang masuk perguruan tinggi. Maka kalian selalu di-drill oleh sekolah dalam bentuk tryout, dan banyak juga anak-anak ibu kelas 12 yang secara mandiri sudah mempersiapkan diri dengan menambah pelajaran di luar. Itu juga sangat bagus, karena kalau hanya dari sekolah mungkin persentasenya tidak sesuai dengan target yang sudah kalian tetapkan. Tambah dengan mengikuti pembelajaran di luar yang menurut kalian itu bisa kalian lakukan. Itu saja yang perlu Ibu sampaikan kepada semuanya. Selamat kepada anak-anak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Kalian kangen kan lihat wajah Bapak Ibu? Kangen ya? Udah lama tidak bertemu. Begitupun kami semua ingin sekali bertatap muka dengan kalian. Semoga pandemi cepat selesai. Ya, semoga kita kembali normal seperti biasa. Tetap jaga kesehatan nomor 1. Terima kasih.